Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kembali lagi bersama saya Abdullah Ahadus Samad, masih di kuliah Tahsin Al-Quran. Pada kali ini kita masih berada di tahap yang kedua di kuliah Tahsin Al-Quran, yaitu tentang pengucapan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Pada video yang pertama, kita telah mempelajari huruf alif sampai dengan kha. Kemudian di video yang kedua, kita telah mempelajari huruf dal sampai dengan sad. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kelanjutannya, yaitu huruf dhad sampai seterusnya. Karena itu, simak kelanjutan video ini sampai selesai. Huruf dhad dikeluarkan dengan cara menyentuhkan sisi lidah dengan gigi geraham atas. Ya, ini adalah lidah, maka di sisi lidah di bagian samping ini disentuhkan dengan gigi geraham atas. Ya. Boleh menyentuhkan satu sisi, entah itu sisi kanan atau sisi kiri. Boleh juga menyentuhkan kedua sisinya. Do, di, du. Ya. Sifat dari huruf dhad yang menjadi ciri khasnya adalah al-istitalah, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah sisi lidah menempel pada geraham atas, sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai dengan adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Do, di, du. Ya. Sehingga suara terdengar memanjang dan lembut. Do. Ya. Huruf dhad juga memiliki sifat al-itbaq, yaitu terkumpulnya suara antara lidah dengan langit-langit. Do, di, du, bad. Ya. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf dhad ini adalah sering tertukar dengan huruf dha. Ya, padahal tempat keluar dari kedua huruf ini berbeda. Ya. Dhad dengan dha berbeda. Kita harus bisa membedakan antara dua huruf tersebut. Selain itu, kadang juga tertukar dengan huruf dal. Contohnya seperti ad-do, walad-dolin. Seharusnya walad-dolin. Kesalahan lain yang sering muncul adalah ketika huruf dhad ini disukunkan, sering dibaca memantul. Watadha. Padahal sebetulnya yang betul adalah watadha. Fi tadlil. Ya, bukan begitu, tetapi yang betul adalah fi tadlil. Maka perhatikan latihan berikut ini. Dhadidu bad. Dudan danidadna minal mudni madidan danidah. Selanjutnya adalah huruf ta. Huruf ta dikeluarkan dengan cara ujung lidah kita disentuhkan dengan gusi gigi seri bagian atas. To. Ya. Huruf ini memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq, sehingga terdengar menebal. Ya. Po, ti, tu. Beda dengan huruf ta. Kalau ta tipis. Ta, ti, tu. Sedangkan huruf to lebih tebal. Po, ti, tu. Huruf to juga memiliki sifat qalqalah, sehingga ketika disukunkan dia terdengar memantul. Bato. Ya, perhatikan latihan berikut ini. Tatitu bato. Tutan tanitatan minal mutani matitan tanita. Selanjutnya adalah huruf dha. Ya. Huruf dha dikeluarkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita dengan dua gigi seri bagian atas. Dha. Dha. Sama dengan tempat keluar huruf dha. Bedanya adalah kalau huruf dha dibaca dengan tipis,
Kalau huruf dha karena dia punya sifat al-isti'la ditambah dengan al-itbaq sehingga diucapkan dengan tebal. Dha, dhi, dhu. Ya. Kita harus bisa membedakan huruf ini dengan dot sebelumnya karena memang tempat keluarnya berbeda. Huruf dot dan huruf dha. Perhatikan latihan berikut ini. Dha, dhi, dhu, badh. ذو ظن ظن من المذن مضيضا ظنضا. Kesalahan yang juga sering muncul ketika mengucapkan huruf dha ini adalah ketika huruf ini disukunkan biasanya dipantulkan padahal huruf dha ini tidak punya sifat qalqalah. Jadi bukan dengan badh ya dzu dzani dzazna ya fi lauhil mahfuz. Bukan seperti itu, tetapi seharusnya ketika huruf dhat ini disukunkan maka mengalir dengan lembut. Bal ya fi tadlil fi lauhil mahfuz. Perhatikan latihan berikut ini. Dhi, dhu, badh, dhu, dhan, dhanna minal mudhni madhidhan, dhanidha. Selanjutnya adalah huruf ain. Huruf ain ya makhrajnya dari tengah-tengah tenggorokan. Ingat ketika huruf yang keluar dari tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Ada huruf yang keluar dari tenggorokan yang terjauh ya. Ada yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan, ada pula yang keluar dari atas atau pangkal tenggorokan. Huruf ain ini termasuk dari huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan, sama dengan huruf ha. Ya, jadi a itu tempat keluarnya sama dengan huruf ha. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ain ini adalah sering tertukar dengan huruf hamzah. Ya. Contohnya ketika a'udzu billahi. Ya. Harusnya hamzah itu dibaca dengan jelas keluar dari tenggorokan yang terjauh. A'udzu. Kemudian ain dari tengah-tengah tenggorokan. A'udzu billahi. Kesalahan lain yang juga sering muncul adalah ketika mengucapkan huruf ain, suara sering dimasukkan ke hidung sehingga terjadi seperti ini. Ni, ngu. Ya. Harusnya huruf ain ini bukanlah huruf yang keluar dari hidung. Maka cara praktisnya adalah bisa kita pencet hidung kita, kemudian kita ucapkan huruf ain. Ya. Ai, au. Ya. Pastikan jangan sampai ada getaran di rongga hidung kita. Apabila masih ada getaran di rongga hidung kita, itu artinya huruf suaranya masih masuk ke hidung dan itu berarti kurang tepat. Usahakan jangan sampai ada getaran di hidung kita. Ai, au. Ya, karena huruf ain ini keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Kesalahan lain yang juga kadang-kadang terjadi adalah ketika posisi sukun, ya suara tertahan. Jadi tidak boleh suara itu tertahan seperti ini. Ba, ya, tetapi mengalir dan ditekan. Ba, bukan ba, tapi ba. Perhatikan latihan berikut ini. Ai, au, ba, au, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Huruf ain ini memang sangat perlu untuk kita latih terus-menerus supaya terbiasa dengan pengucapan yang benar. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain makhrajnya dari pangkal tenggorokan bagian atas. Ya, kalau tadi ain ada di tengah, ya, huruf hamzah atau alif ada di pangkal atau di ujung tenggorokan yang terjauh, ya, yang paling bawah. Sedangkan huruf ghain itu berada di pangkal tenggorokan yang atas. Sama dengan huruf kha, ya, tempat keluarnya sama. Akan tetapi bedanya huruf kha itu ada nafas yang mengalir. Sedangkan huruf gha tidak ada nafas.
Kemudian sifat dari huruf ghain ini juga memiliki sifat al-isti'la sehingga dibaca tebal. Gha, ghi, ghu, bau. Ya, kalau dibaca tebal berarti ketika sukun mulut kita menyongkan bau. Ya. Kesalahan yang sering muncul adalah ketika sukun seringkali dibaca memantul. Padahal seharusnya kita alirkan huruf ini dengan lembut. Ya, contoh kesalahannya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, maghdubi itu salah ya. Yang betul adalah ghairil maghdubi alaihim. Maka kita alirkan mau ya, sambil mulut kita dimonyongkan. Perhatikan latihan berikut ini. Waghiru bau. Ghuwan ghani ghawna minal mughni maghiwan ghani gha. Selanjutnya adalah huruf fa. Huruf fa ya, dikeluarkan dengan cara menyentuhkan dua gigi seri atas kita dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, fa, fi, fu. Ya. Sifat dari huruf fa ini adalah al-hamas, sehingga terdengar suara dan nafas yang mengalir. Fa, fi, fu, baf, ya, ada nafas yang mengalir. Kesalahan yang biasanya juga sering muncul ketika mengucapkan huruf fa ini, ketika disukunkan tidak ada atau kurang nafas yang mengalir. Baf, baf, ya. Padahal dia punya sifat al-hamas, seharusnya baf, ada nafas yang mengalir. Perhatikan latihan berikut ini. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Dalam mengucapkan irama latihan ini, ya, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu di sini ada tanda tanwin ya, bertemu dengan huruf fa, maka hukum tajwidnya adalah ikhfa. Ya. Untuk mempelajari hukum tajwid nanti kita akan bahas lebih detail selanjutnya. Tanwin ini bertemu dengan fa. Ya. Kesalahan yang sering sekali mengucapkan ikhfa adalah menggantinya dengan eng. Padahal ikhfa itu bukan eng, tetapi ikhfa itu dibaca dengan samar dan mulut kita persiapan ke huruf setelahnya. Kalau di sini ya, huruf setelahnya adalah fa, maka mulut kita persiapan ke huruf fa. Fu, fa, persiapan ke fa. Fa, ya, jadi bukan fu, fang, fani, fafna, tetapi fu, fa, mulut kita persiapan ke fa. Ya. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Ya. Selanjutnya adalah huruf qaf. Huruf qaf ya, dikeluarkan dengan cara menyentuhkan pangkal lidah paling belakang dengan langit-langit bagian belakang. Ko, qi, qu, baqu. Ya. Huruf ini juga memiliki sifat al-isti'la sehingga dibaca tebal. Baqu. Ya. Ketika sukun mulutnya dimonyongkan. Baqu. Huruf qaf juga punya sifat qalqalah. Ketika disukunkan dia memantul. Baqu. Perhatikan latihan berikut ini. Qaqiqu baqu. Quqaw qani qaqna minal muqni maqiqaw qaniqa. Dalam mengucapkan irama latihan ini, ya, kembali kita perhatikan di sini ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka ada hukum tajwid yaitu ikhfa. Ikhfa ya persiapan ke huruf setelahnya. Karena di sini huruf setelahnya adalah qaf, maka mulut kita persiapan ke qaf. Qaw, monyongkan bibir. Kenapa monyong? Karena huruf qaf punya sifat isti'la sehingga dibaca tebal, maka mulut kita monyongkan persiapan ke huruf qaf. Bukan ku qong qani qaqna, tapi ku qong qani qaqna. Ya. Qaqiqu baqu. Quqaw qani qaqna minal muqni maqiqaw qaniqa. Demikian pelajaran tahsin kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan
pada pembelajaran tahsin yang akan datang. Jika Anda ingin melanjutkan pembelajaran ini sampai tahap selesai, sampai akhir, maka jangan lupa subscribe video ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin supaya semakin banyak kaum muslimin yang memahami bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifatnya yang benar. Supaya lebih banyak lagi kaum muslimin yang bisa membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.